Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin nih, saya Fikri Hidayat Bulungan, mahasiswa Universitas Sumatera Utara dengan NIM 240801057, program studi fisika. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai apa itu loop dalam pemrograman. Jadi, loop merupakan proses yang kita lakukan secara berulang-ulang, seperti roda yang berputar, yang gak berhenti-berhenti ya. Loop ini sangat berguna ketika kita ingin melakukan sebuah perintah yang perlu kita jalankan secara berulang-ulang. Ya, contohnya seperti kita melakukan sebuah perhitungan ataupun melakukan visualisasi terhadap banyak data secara serentak. Nah, hal ini tentu saja membantu kita karena kita jadinya nggak perlu menuliskan sejumlah sintaks yang berulang-ulang. Ya, kita hanya perlu mengatur statement berdasarkan hasil yang kita harapkan saja. Nah, sekarang gimana caranya kita menggunakan loop dalam program kita? Oke, ada beberapa cara untuk menuliskan pengulangan. Contohnya adalah dengan menggunakan statement for ataupun statement while. Apa bedanya dan gimana cara nulisnya? Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama kita bahas dulu mengenai for. Nah, teman-teman bisa lihat berikut ini adalah contoh penggunaan loop pada bahasa asing menggunakan for. Nah, sekarang kalau teman-teman lihat di sini, kita punya baris-baris kode yang dimana tujuan kita adalah ingin mencetak tulisan Hello World ke layar sebanyak 10 kali. Di sini kita tulis sintaksnya adalah for, lalu diikuti dengan buka kurung dan tutup kurung, dimana di dalamnya kita bikin ada 3 buah aturan ya, atau ada 3 buah keyword. Yang pertama kita lihat di sini adalah kondisi awal. Yang kedua di sini adalah kondisi terminasi, atau kita akan tentukan kapan berhentinya loop yang kita buat. Dan yang ketiga kita punya increment atau decrement. Nah, di sini kita punya variabel yang namanya I berisi 1. Ini adalah nilai awal atau inisialisasi. Lalu di dalam kondisinya ini kita lihat selama nilai I itu lebih kecil sama dengan 10, maka lakukan apapun yang ada di dalam kurung awal. Dalam hal ini mencetak tulisan Hello World dan juga angka I-nya, sehingga kalau program ini berjalan dengan benar, teman-teman bisa lihat di sebelah kanan hasilnya adalah Hello World sebanyak 10 kali ya. Jadi menggunakan for, sintaksnya seperti ini. Oke teman-teman, tadi itu adalah for loop. Nah, sekarang ada lagi yang namanya while. Ini merupakan sebuah loop yang kita gunakan ketika kita sudah menetapkan kondisi terminasi atau berhentinya loopingnya sebelum block statement. Jadi kode yang sama akan terus dijalankan sampai stop condition ini tercapai. Kalau misalkan belum, maka loopingnya akan dilakukan terus menerus. Tuh, lihat aja bagaimana contohnya ketika kita menggunakan while atau untuk looping kita. Nah, sekarang kita sudah bikin looping yang sama dengan sebelumnya, di mana kita ingin menampilkan tulisan Hello World sebanyak 10 kali. Tapi ini kita buat menggunakan while. Nah, perbedaan dari while ini terhadap for, di mana kita bisa lihat nilai inisialisasinya kita simpan di luar while-nya. Sedangkan di dalam while-nya itu kita tulis kondisi terminasi, sama seperti for tadi. Dan proses pertambahannya atau increment-nya kita simpan di akhir dari while-nya ya. Jangan kalau kita baca ini adalah kita punya I sama dengan 1. Lalu selama I-nya itu lebih kecil dari 10, jalankan perintah berikut ini. Setelah perintahnya dijalankan, baru kita tambahkan I-nya, maka akan bertambah jadi 2. Kita cek lagi selama I-nya masih lebih kecil dari 10. Lakukan terus hingga nanti suatu saat I-nya akan bernilai 11. Ketika masuk ke sini, apakah 11 itu lebih kecil sama dengan 10? Maka akan bernilai false, baru dia keluar dari loopingnya. Artinya loopingnya ini sudah selesai. Oke, jadi itu tadi ya penjelasan mengenai control flow, khususnya bagian loop
atau pengulangan ya teman-teman. Apabila terdapat kesalahan dalam penjelasan saya, mohon maaf, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.